Kita akan membahas topik share your UMKM story bersama Power Skate Apparel, dan nggak perlu lama-lama lagi, bersama saya sudah hadir Mas Ferdian Mahardika. Bisa diceritakan Power Skate Apparel ini sudah mulai eksis sejak tahun berapa ini, Mas? Kalau boleh dibilang sebenarnya brand Power ini Ya. itu masih seumur jagung, baru Oh, masih seumur jagung. Oh, baru 1 tahun. Cuman di dunia bisnis tekstil Ya. dan printing ini saya mulai kenal di 2015. Oh, 2015 ya. Tapi sebetulnya merintisnya sudah sejak 2015 ya. 2015 saya udah kenal dengan digital printing. Ya. Nah, itu sebenarnya tahun-tahun awal digital printing, terutama untuk di kain. Oke, terutama di kain ya. Yang terkenal itu kan sablon. Ya. Sablon. Nah, itu mulai masuk sekitar tahun-tahun itulah, 2014 2015, itu masih awal-awal. Oke. Nah, mulai dikenalkan, saya coba ikut mengamati bisnisnya, dan kebetulan Ya. hobi saya kan memang banyak olahraga yang banyak sekali kaitannya dengan aparel di dunia olahraga itu, saking banyaknya sekali. Oke. Nah, dengan berkembangnya teknologi di dunia tekstil itu kan banyak penemuan kain-kain khusus untuk olahraga. Oh, khusus untuk olahraga ya. Kalau boleh mundur jauh, dulu waktu masih SD kan kita nih olahraga di sekolah tuh mesti pakai kaos. Ya, betul. Pakainya kaos, pasti kaos. Nah, sekarang yang pakai kaos pasti masuk angin. Oke. Yang sekarang pakai dry fit, Ya. biasanya itu dry fit, bahannya dry fit, jadi memang khusus untuk olahraga. Semua macam cabur di olahraga itu pada intinya pakai dry fit. Oh, dry fit. Oke. Dry fit itu dikembangkan hanya bisa di printing, karena dia ada syarat untuk bisa printing itu harus polyester. Oke. Itu berkembang. Nah, saya kok melihat ada dari sisi bisnis karena kebetulan saya itu dia berdekatan dengan dunia bisnis. Ya. Muncullah bahasanya komandan itu intuisi. Oh, kalau dulu apa membuat juga memang berangkatnya memang dari kaos-kaos biasa, konveksi biasa, atau bagaimana, Mas? Kalau dari sisi bisnis nggak ada basic sama sekali malah. Oke. Cuman ya karena sudah terbiasa dengan beberapa macam usaha, Ya. nah saya pun ini kok kelihatannya baru, Ya. potensinya ada. Oke. Ada opportunity lah di sini, Ya. bisa dikembangkan lah. Saya coba mulai terjun. Ya. Dengan modal nggak tahu sama sekali. Dari nol sama sekali, Mas. Nol, nggak ada sama sekali. Cuman saya itu punya passion olahraganya tinggi. Jadi saya bisa mengikuti kalau olahraga itu butuh bajunya seperti apa, yang enak seperti seperti apa. Karena setiap cabur itu kebutuhan tentang aparel atau bajunya beda-beda semua. Oke. Baju renang akan beda dengan baju lari. Betul. Sama-sama lari nih, tinggal futsal ya beda. Oke. Ya. Meskipun pada dasarnya bahannya mungkin sama. Ya. Di sini cabur itu banyak sekali, segmennya banyak. Ya. Pemainnya sitik. Kalau tadi Mas Ferdian melihat bahwa peluang bisnis itu dilihat karena Mas Ferdian memiliki background berbagai macam olahraga. Olahraga apa aja Mas Ferdian yang digeluti? Waduh, banyak banget ya. Apa aja, Mas? Mulai dari apa? Mulai dari lari, oke. Sepeda. Terus sepeda itu macam-macam, dari BMX saya pernah. Oke. Terus mini cross, terus downhill, terus terakhir itu road bike. Oh, road bike ya. Di downhill pun dan semua cabur lainnya ada, misalnya motocross saya pernah ikut, road race saya pernah ikut. Oh, berarti ini multi cabur ya, Mas ya?
karena memang hobinya adalah olahraga ya. Kalau sekarang dengan perjalanan Power Skate Apparel yang sudah sampai hari ini, kalau bisa dijelaskan di sini, saya juga melihat ada beberapa produk-produk dari Power Skate Apparel. Sebetulnya apa saja sih Mas? Karena tadi saya sempat mengikuti pada saat live-nya Power Skate ya, Power Skate Apparel ini kan macam-macam nih, ada yang jersey, ada yang skin suit ya, ataupun bagaimana. Itu bisa dijelaskan sebetulnya produknya apa aja sih gitu loh. Kalau untuk power memang berawal dari saya memiliki berawal dari kesenangan saya di sepatu roda. Oke, sepatu roda ya. Sepatu roda. Nah, sepatu roda itu ada kebutuhan khusus untuk aparelnya atau equipmentnya. Mereka harus menggunakan baju yang fresh fit. Fresh fit itu gimana? Fresh fit itu harus menempel kulit. Oke. Nah, itu bahan yang dipakai memang khusus ya. Selain memang kategorinya dry fit, tapi juga harus ada kandungan elastisitasnya tinggi sampai sekitar ya 80% itu harus dari likra. Itu stretchnya dan 4 arah itu harus ya. Itu memang karena di sepatu roda itu lombanya itu karena kecepatan. Nah, mereka dibutuhkan aerodinamisnya. Baik. Makanya beberapa cabur yang dengan kecepatan itu pasti aparelnya atau equipmentnya itu harus yang aerodinamis. Mempertimbangkan salah satu aerodinamisnya ya. Jadi melekat di kulit, kemudian mungkin dipakai pun juga nyaman ya. Nyaman ya. Dan tadi yang terpenting juga mungkin salah satunya adalah dry fit itu tadi ya, menyerap keringat. Menyerap keringatnya cepat dan dia cepat kering. Baik. Oke, baik. Kalau untuk yang seperti sahabat IPLO yang kita pakai pada siang hari ini adalah salah satu dukungan dari Power Skate Apparel, di mana di Power Skate Apparel ini bahannya nyaman sekali nih Mas ya. Ini biasanya bahan belum pernah nih Mas. Ini bahan apa nih Mas nih? Ini dry fit. Ini dry fit juga ya. Ini yang biasanya untuk lari. Ini untuk lari ya. Nah, dia lebih light jadi lebih ringan. Lebih ringan. Oke. Itu kalau kena air ya langsung basah. Cepat sekali basah, tapi nggak sampai 5 menit mungkin langsung kering. Berarti ini memang memang salah satu teknologi untuk materialnya ya. Kainnya yang memang akan bisa membuat nyaman dari ini. Kalau untuk kategori produknya nih tadi Mas, seperti yang saya tanyakan, itu kan tadi ada apa perbedaannya? Mungkin sahabat IPMU juga ingin lebih mengenal lebih tahu perbedaan kayak untuk cabang olahraga itu tipe yang seperti apa, misalnya kalau untuk kayak tadi sepatu roda, mungkin untuk lari ataupun untuk renang misalkan. Itu ada kategorinya apa Mas nih produk-produknya dari Power Skate Apparel ini? Kalau diceritakan memang mungkin agak susah. Tapi mungkin Jadi kalau ini ini bahannya itu dari likra. Likra. Lebih melar, ada melarnya. Nah, ini lebih melar. Ini khusus hanya untuk sepatu roda. Untuk sepatu roda. Bisa untuk road bike yang kriterium. Bahannya ini nggak panas ya Mas ya? Iya. Nyaman ya. Kalau di-compare panas dengan bahan yang sama enggak. Tapi jangan di-compare dengan yang berbeda. Misalnya dengan katun itu sudah enggak bisa di-compare sebenarnya karena peruntukannya beda. Peruntukannya beda ya Mas ya. Ini adalah ini skin suit. Terus ini jersey. Ini jersey ya. Bisa untuk sepak bola. Futsal kayak gitu ya. Jadi yang membedakan adalah bentuk cutting-cuttingnya ini setiap cabur akan beda. Begitu Mas ya. Mungkin kalau lari dia hanya istilahnya tanpa lengan. Jadi setiap cabur beda. Kalau untuk basket itu agak longgar-longgar. Ya, mungkin besar-besar begitu ya. Oke. Dari bahan yang sama tapi peruntukannya di cabur itu kita menyesuaikan. Lebih baik. Oke. Kira-kira nih, kalau untuk model
Ini sudah berapa model nih Mas yang dibuat nih? Kalau model itu atau desain mungkin udah bisa ratusan atau mungkin Ratusan model dan karena ya. kita terus terang untuk di power Ya. itu desain yang kita buat Ya. itu hanya kita jual 3 pieces. Jadi eksklusif sekali ya. Wah, ini menarik nih buat sahabat IPmu. Sebentar, bilangin lagi Mas Ferdian. Berarti setiap desain hanya tersedia 3 pieces. Iya, di setiap size ya. Di setiap size. Setiap size. Baik. Itu hanya 3. Ya. Akan muncul desain baru itu setiap hari Senin. Baik, sahabat IPmu, ini cukup menarik sekali ya bahwa di Power Skate Apparel ini tentunya semua bisa akan mendapatkan desain yang eksklusif dikarenakan Power Skate Apparel ini memunculkan desain baru setiap Senin dan setiap desain itu hanya dicetak 3 pieces. Hanya 3 pieces saja untuk setiap ukuran ya. Luar biasa sekali. Mas, saya tertarik nih Mas. Kalau Mas Ferdian tadi bisa menyampaikan ke kami bahwa Mas Ferdian memiliki latar belakang dengan multi cabang olahraga. Nah, bagaimana nih Mas? Tentunya dengan latar belakang yang demikian ini, apakah Power Skate Apparel ini juga bisa menjalin komunikasi yang intens dengan para klub ataupun yang bagaimana nih Mas, sehingga bisa eksis sampai sekarang. Dan saya menyaksikan sendiri bahwa Power Skate Apparel ini tadi saya lihat juga live IG-nya luar biasa ya, banyak sekali interaksinya, dan juga saya lihat juga di sini di showroomnya juga banyak sekali yang berkunjung juga. Bagaimana nih Mas menjalin berinteraksi untuk bisa mengembangkan bisnisnya sampai sekarang ini Mas? Khusus untuk power itu memang ada ciri tersendiri karena kita bangun tidak hanya di bisnis ininya, tapi di bisnis jersey dan skinsuit ini, tapi saya juga bangun ekosistemnya. Oke. Jadi saya juga buat klub sepatu rodanya. Oh, memiliki klub sepatu roda juga Mas ya? Terus saya juga buat eventnya. Saya juga punya brand ambassador dari Power. Jadi saya tidak cuma hanya jualan, tapi saya juga terlibat langsung di dalam pembibitan sampai saya juga ikut jadi pengurus di Pengda sepatu roda itu udah 2 periode ini. Jadi saya memang tahu betul lingkungannya. Ya, betul. Tidak hanya murni bisnis, tapi saya memang senang. Tapi juga terjun ke cabang olahraganya ya. Salah satunya adalah sepatu roda ini ya. Khusus untuk power ini. Untuk sepatu roda ya. Untuk teman-teman ini melakukan pemesanan, apakah ada minimal ordernya Mas? Saya soalnya pernah punya pengalaman, biasanya dulu kalau pesen aparel itu kan minimal 1 lusin kayak gitu-gitu. Ya. Tapi tadi saya dengar katanya ternyata sangat mudah sekali, bisa disampaikan. Sangat mudah sekali untuk di power itu kita tidak ada minimum, 1 pun kita buatin. 1 biji. 1 biji aja kita bisa buat. Dan kalau itu memang benar-benar urgent, karena kita pernah ada salah satu BUMN itu kedatangan, biasa kan bos itu kalau datang keadaan. Besok pagi mau dipakai langsung. Hari ini pesen, nanti sore jadi. Bisa Mas? Bisa. Tapi otomatis kuantitinya tertentu. Baik. Artinya saya tegaskan sekali lagi, 1 pun dilayani Mas. 1 pun dilayani. Sorry Mas Garugi, Mas 1 aja dilayani gitu. Atau mungkin harga mungkin bisa kan biasa ya Mas ya. Kalau pesan 1 harganya mahal atau bagaimana? Enggak, standar yang kita buat itu udah satuan. Justru kalau mau pesan banyak kita bisa kurangi. Oh, luar biasa. Sahabat IPmu, sekali lagi buat Anda yang membutuhkan solusi untuk melengkapi koleksi jersey ataupun skinsuit, bisa langsung kepoin di IG Power Apparel di @powerskateapparel atau via chat WA di 0857 2572 2772. Tips apa yang membuat bisa di-sharingkan pada siang hari ini yang bisa membuat Mas Ferdian yakin bahwa bisnis ini akan berkembang? Apa sih Mas? Mungkin setiap orang akan beda-beda. Tapi satu kuncinya itu temukan passionnya. Baik, that's the point. Passionnya. Passion, yang pertama passion ya Mas ya.
setelah itu konsisten. Konsisten. Iya, kalau Oke. itu memang jadi passionmu, kamu akan ngerjain tuh walaupun jatuh bangun nggak terasa beratnya. Oke, padahal itu sangat berat sekali, Ya, Mas. bisa jadi Iya kalau kan? seseorang yang tidak punya passion pada waktu itu di bawah, kalau nggak ada passionnya pasti akan berat. Tapi kalau itu menjadi passionnya, dia pasti akan menemukan solusinya sendiri. Oke, baik. Berkaitan dengan konsisten tadi, Mas. Nah, setelah itu kamu kerjakan terus menerus konsisten, Ya, nanti akan tahu, akan jadi ahlinya. pada sebuah perjalanan bisnis terkadang kita menemukan apa ya, Mas, naik turunnya bisnis seperti itu ya. Kadangkala itu membuat sebagian para pelaku usaha untuk menyerah meskipun sudah mencoba melakukan suatu hal yang konsisten. Bagaimana Mas Ferdian menyikapinya? Pasti naik turun itu pasti ada. Ya. Tapi ya itu tadi, balik lagi kekuatan mental konsistennya memang diuji. Oke. Nah, selain itu memang konsisten itu kan istilah ibaratnya lebih kayak harus disiplin. Oke, disiplin. Nah, disiplin itu kan melakukan sesuatu yang terus menerus terukur. Ya. Pasti bosen. Ya. Nah, untuk ngurangin bosennya itu harus kreatif. Gimana sih Mas tips untuk bisa kreatif? Kadang-kala terjebak dalam suatu rutinitas tuh membosankan ya Mas ya? Ya. Nah, kreatif itu kita kadang-kadang butuh orang lain untuk meneruskan rantai estafetnya dalam berlari. Kita memang hidup ini nggak bisa sendirian. Oke, baik. Pasti punya karyawan. Iya. Betul. Pasti punya partner. Iya. Oke. Pasti punya supplier. Iya. Bisa ngobrol mau kemana ini. Oke. Artinya menciptakan sebuah komunikasi, menciptakan sebuah lingkungan kerja yang nyaman. Yang jelas mungkin kolaborasi juga perlu. Kolaborasi juga perlu ya. Iya. Oke. Apalagi sekarang tuh dunianya tuh pagi sampai sore itu mungkin nyekrol sekali udah sore istilahnya. Iya, betul sekali. Baik, ini menarik sekali sahabat IPMU dan sahabat Powerscape Apparel ya, bahwa salah satu tipsnya Mas Ferdian beserta tim bisa eksis sampai sekarang bahwa itu tadi yang pertama adalah passion ya Mas ya. Passion. Jadi temukan atau lakukan sesuatu itu sesuai dengan passion yang dimiliki. Kemudian yang kedua adalah konsisten. Meskipun kayak roller coaster tetap konsisten ya Mas ya. Dan dan berikutnya adalah disiplin, dan tadi saya menangkap insight yang cukup menarik bahwa kolaborasi ya Mas ya. Terkadang mungkin pelaku bisnis itu terlalu gengsi mungkin untuk berkolaborasi sehingga justru kayak ketinggalan kereta ya Mas ya. Betul ya Mas ya? Kayak gitu ya. Melihat sesuatu ini mungkin pemain seperti ini mungkin saat ini memang belum terlalu banyak, tapi ada kompetitor. Tapi Mas Ferdian melihat itu sebagai salah satu bukan menganggap kompetitor atau bahkan mungkin bisa berkolaborasi ataupun apapun Mas. Kompetitor tuh ibarat saya tuh sebagai pemacu adrenalin. Oh, pemacu adrenalin. Karena saya sering bertanding. Ya. Bertanding kalau nggak ada lawannya gimana sih rasanya? Ya. Mau kencengnya seperti apa larinya, ya sampai finish biasa-biasa saja. Ya, oke. Tapi begitu ada kompetitor, kita tahu nih. Ya. Posisinya gimana? Mau di depan, mau di belakang. Ya, betul. Kita punya adrenalin di situ. Ya. Itu dibutuhkan. Iya. Jadi kita nggak perlu takut ya. Baik, sahabat IPMU, apakah semua Anda memiliki mindset pola pikir seperti Mas Ferdian tadi, melihat sesuatu dengan cukup cerdas, melihat persaingan dilihat dari sisi positifnya ya Mas ya. Oke, baik sekali Mas. Mas Ferdian, untuk saat ini kalau tadi saya lihat bahwa Mas Ferdian menggunakan beberapa metode penjualan ya. Tadi saya lihat juga ada aktif online juga ya, tapi juga ada yang offline juga, ada yang datang langsung ke workshop kayak gitu. Mengembangkannya sudah sejauh mana nih Mas untuk metode penjualannya? Metode penjualan yang kita lakukan memang berawal dari hanya IG, sosial media. media sosial. Ya. Terus
otomatis jaringan dari saya sendiri Ya. karena udah lama di situ. Nah, inilah yang aku katakan tadi, kita harus bisa apa ya, kreatif. Ya. Ini harus gimana lagi? Ya. Nah, kita mungkin ya namanya kolaborasi harus butuh ke sana, butuh ke sini. Ya. Gitu. Apa ya yang bisa, harus kreatif lah untuk mengembangkan gimana. Oh ternyata kemarin dapat masukan temen, ada temen jualan di Facebook kenceng banget. Ya. Saya kira itu ilmu saya udah banyak, ternyata tambah kudu. Ya. Oh ada jualan kayak gini tuh bisa tuh. Ya, ya, ya. Cuma Oh, di depan Facebook, kamera. di Facebook Marketplace ya. Oke. Enggak, itu Facebook Live. Oh, Facebook Live. Oke, 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 oke. Facebook Live. Oh, jualan gini bisa, oh bisa. Nah, kenapa saya nggak coba Ya. dari IG? Iya, 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 iya. Itu kan saya tahu itu kan karena ngobrol. Oke, Orang. oke, 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 oke. Misalnya ketemu nih Mas Aditya, Iya. dapat masukannya bagusnya gini lagi. Iya. Oh, jadi semuanya Betul. kita pakai. Tools, Semua dipakai. tools Semua yang dibuka ada, ya? Sudah dibuka. Ya, oke. Baik. Karena kalau bisnisnya intinya adalah sale. Ya, betul, betul. Bagus sebagus apapun kalau nggak ada sale, Ya. sebagus apapun produknya nggak ada sale, Ya. ya nothing. Titik terendah yang pernah dialami Powerskate apa dalam menjalankan bisnis Mas Ferdian apa? Titik terendahnya apa? Kalau di power terus terang belum ada, Ya. kita belum mengalami itu, dan mudah-mudahan enggak, karena Ya. kita masih umurnya baru 1 tahun. Ya. Dan pengalaman saya, kalau ini nih tidak ada masalah atau tidak ada kendala yang signifikan selama 3 tahun, ini pasti bisnisnya jalan terus. Oke, oke, oke. Berarti memang sahabat IPmu ya harus berpikiran positif, harus memiliki spirit ya terus Ya. ya setiap pagi ya. Oke, baik. Kalau untuk apa namanya tadi ya Mas berinteraksi dengan komunitas ya Mas ya, meskipun kan Mas Ferdian ini kan memiliki latar belakang dengan beberapa cabang olahraga. Tadi saya dengar menarik bahwa selain juga apa namanya mengadopsi ataupun mengamati perkembangan baik itu model ataupun ukuran yang ada, ya kan, juga menyelenggarakan eventnya, ya, menyelenggarakan eventnya. Dan saya sempat mengamati di IG-nya Powerskate itu ada beberapa dokumentasi event ya. Nah seperti itu. Nah sampai saat ini bahwa dengan tim seperti itu, apakah cukup memang bisa mendorong dari sisi salesnya Powerskate Apparel, Mas? Ya, Karena kan otomatis itu bikin event ada biaya juga ataupun seperti itu, Mas. Nah, untuk bikin event itu bisa, ini kebetulan nggak tahu ya kenapa saya tuh ini ada satu sisi lain. Ya. Event sendiri pun kita buat memang benar-benar profesional, dan kita nggak nombok Mas di situ. Oke. Itu satu sisi bisnis lain. Satu sisi bisnis lain ya. Tapi malah justru bisa menunjang ini semua ya, Mas ya. Nah, itu yang Oke. saya bilang ekosistem. Ya. Oke. Itu belajar dari komandan, harus buat ekosistem. Oke. Gua dikasih bocoran katanya belajarnya dari komandan ya gitu. Komandan itu siapa? Komandan itu adalah ownernya IPmu ya. baik. Artinya memang membuat ekosistem ya. Ekosistem itu harus dibuat. Ya. Bisa berdiri sendiri. Oke. Harus ada supportnya. Ya. Belakang, atas, bawah ada supportnya. Kalau dalam Oke. lingkungan kecil, Ya. itu namanya keluarga, ya otomatis 2 orang tua, 2 Ya. istri, Ya. itu support sistemnya. Baik, sahabat IPmu, cukup menarik ternyata ya perbincangan pada siang hari ini bersama Mas Ferdian. Mas Ferdian, terima kasih sekali. Sama-sama. Ya, semoga selalu sukses di Powerskate Apparelnya, semakin berkembang ya. Oke. Dan tentunya ini sahabat IPmu, perbincangan pada siang hari ini bisa menambahkan insight bagi kita semua bahwa untuk memulai usaha itu selalu harus berawal dari passion yang cukup kuat ya Mas Ferdian ya. Harus. Dan harus konsisten, Ya. disiplin, dan tentunya adalah inovasi serta berkolaborasi. Sekali lagi terima kasih Mas Ferdian atas kesempatan siang hari ini. Terima kasih untuk teman-teman dari Powerskate Apparel yang sudah mengundang kami. Kita bisa live IG langsung di markas besar Powerskate Apparel yang berada di Jalan Taman Siswa. Alamatnya mana Mas? Jalan Taman Siswa? Jalan Taman Siswa nomor 150F. Jalan Taman Siswa nomor 150F.
Jadi buat sahabat IPmu yang ada di luar kota, sekali lagi kalau Anda ingin menambah koleksi skin suit Anda ataupun jersey dengan kualitas yang terbaik, silahkan bisa kontak langsung di IG Power Skate Apparel, di Power Skate Apparel, atau via chat WA di 057 2572 2772. Dan buat sahabat IPmu, sekali lagi saya sampaikan, yang ingin meningkatkan bisnis Anda, mempromosikan bisnis Anda melalui Facebook Marketplace, bisa langsung juga mengikuti program Laris Manis di IPmu, ya. Bisa menghubungi melalui customer service IPmu di nomor 081936972473 atau langsung akses saja ipmu.com. Sekali lagi terima kasih Mas Ferdian. Sampai jumpa sahabat IPmu di IPmu Talk minggu depan. Kita selalu akan menyajikan berbagai informasi seputar transaksi digital, seputar bisnis, ataupun topik-topik yang tidak kalah menariknya. Sekali lagi, saya Aditya Prakoso bersama Mas Ferdian menyampaikan selamat siang, sampai jumpa.